Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La nabiyya ba'dah. Ma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, alhamdulillah kita pada pertemuan yang ke-10 ini atau yang ke-3 setelah UTS ya. Masih tetap semangat, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita semua ya dalam menempuh ilmu. Baiklah, saya akan langsung share screen yaitu mengenai akuntansi ijarah ya. Yaitu akuntansi sewa menyewa. Ya, mungkin teman-teman pernah belajar di mata kuliah sebelumnya yaitu mata kuliah fikih muamalah ya, mengenai produk-produk bank syariah atau manajemen akad-akad syariah ya. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika bicara ijarah ini ada transaksi yang pada umumnya pada umumnya itu di dalam transaksi yang biasa ya. Itu namanya leasing ya, yaitu leasing. Nah, leasing itu yang biasa yang biasa dipraktekkan ya, yang biasanya dipraktekkan itu adalah leasing, capital leasing ya. Nah, capital leasing ini secara syariah dipermasalahkan ya, istilahnya tidak diperbolehkan ya, karena dia mengandung unsur ta'alluq ya, yaitu adanya dua akad yang menjadi satu, lalu akad yang pertama menjadi syarat bagi akad yang kedua ya, yaitu akad sewa beli ya. Kalau leasing capital ya, capital leasing. Sebenarnya leasing itu ada dua, yaitu ada operasionalis, ada kapitalis ya. Nah, operasionalis itu adalah leasing hanya sewa saja, dan itu sebenarnya tidak masalah ya. Ya, seperti kita menyewa rumah, sewa motor, sewa mobil ya. Nah, itu tidak dipermasalahkan. Hanya saja yang dipermasalahkan itu adalah sewa beli ya. Kenapa? Pertama, dia adanya dua akad ya, dan ini menjadi tidak jelas antara kepemilikan baik itu si pembeli ya, penyewa, dan si penyewa dan si yang menyewakan ya. Si penyewa dan yang menyewakan. Kenapa? Karena di situ adanya status barang yang tidak jelas. Nah, sehingga muncullah istilah itu kezoliman ya pada sisi konsumen ya. Kezoliman pada sisi konsumen. Nah, konsumen dia akan diberikan beban ya, yaitu beban yang mana seharusnya dia tidak menanggung. Itu pertama, si konsumen itu akan diberikan beban untuk membayar uang muka. Ya, padahal dalam transaksi sewa menyewa itu tidak ada transaksi uang muka ya, tidak ada transaksi uang muka. Nah, transaksi uang muka ini biasanya adanya di transaksi jual beli ya, transaksi jual beli, sehingga si konsumen ya dia akan pertama karena beban uang muka ya, membayar uang muka. Uang muka itu sebenarnya bagian dari harga ya, bagian dari harga yang dijual beli. Dan ini sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Karena sewa nyewa itu tidak ada uang muka ya. Yang namanya sewa nyewa ya pada saat menyewa ya sudah itu biaya sewanya ya. Nah, lalu yang kedua adalah biaya pemeliharaan yang tidak jelas ya. Itu sebenarnya kepemilikannya itu siapa yang dibebankan kepada siapa. Lalu
dibebankan pada siapa, dan si penyewa itu sebenarnya hanya menggunakan manfaatnya saja. Ya, dalam transaksi sewa itu sebenarnya hanya menggunakan manfaatnya saja. Nah, tapi dari sisi syariah ya, dari sisi syariah ada solusinya ya, yaitu namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, ijarah muntahiyah bitamlik perbedaannya dengan kapitalis adalah pada pelaksanaan akadnya ya. Sebagaimana tadi saya katakan ya, bahwa dalam kapitalis itu kan ada dua akad yang menjadi satu ya, yaitu akad sewa dan akad jual beli ya. Nah, sedangkan pada ijarah muntahiyah bitamlik itu yang satu akad, yang satu lagi namanya wa'ad ya. Nah, ya, wa'ad ini dia belum menjadi akad karena dia hanya sebatas janji atau opsi ya. Yang mana itu bisa batal. Opsi itu pilihan ya. Kalau akad kan dia sudah pasti gitu ya. Kalau akad itu pasti. Tapi kalau opsi itu pilihan. Ya bisa iya, bisa enggak gitu ya. Bisa iya, bisa tidak. Nah, kalau dalam wa'ad ya. Nah, ijarah muntahiyah bitamlik ini dia dengan ya satu akad, yang satu lagi wa'ad. Nah, ini mungkin saya akan sedikit lebih cepat ya, karena ini lebih banyak ke penjelasan-penjelasannya. Sebenarnya itu mudah ya, tapi bahasanya agak ribet gitu ya. Makanya saya pakai bahasa saya saja ya. Nah, kalau ini adalah skema dari ijarah yang biasa ya, yaitu objeknya sewa ya. Pertama, bank membeli aktiva ijarah tersebut ya, lalu memberikan hak kuasa kepada nasabah untuk mengambil barang sewa tersebut ya, dan menggunakannya. Dan si nasabah ini ya, dia akan membayar uang sewanya kepada bank ya. Nah, lalu yang kedua ya, tunggu ya, kok nggak bisa sih ya, di mana hang. Oke teman-teman, waduh ini problem ya, tiba-tiba saja hang nih, entah kenapa, saya juga bingung. Teman-teman masih dengar suara saya nggak? Halo? Halo Pak, dengar Pak? Masih Pak, masih. Oke, ya saya lanjutkan saja ya. Nah ini kalau yang di bawahnya ijarah muntahiyah bitamlik itu adanya transfer of title asset, adanya pemindahan kepemilikan pada si yang menyewakan, atau dijual ya, ya, dijual dengan harga sisanya berapa ya. Nah, ini diatur aja sebenarnya ya. Penjualan pada akhir masa sewa metode tertentu sebagai referensi yang sepakati di awal. Kalau ada lagi penjualan bertahap ya. Nah, lalu ada beberapa aspek ya dalam PSAK 107 ya. Itu bagaimana akuntansi pemilik objek sewa lagi gitu ya. Nah, ini tadi ya ijarah muntahiyah bitamlik ya, kita sudah bahas. Nah, ada namanya nilai wajar, yaitu nilai yang ada ya. Nilai yang terjadi pada saat itu, nilai wajar ya. Karena ada nilai wajar dan nilai buku ya. Ada lagi objek ijarah, itu barang yang disewa belikan. Nah, umur manfaat yaitu berapa masa akad ya, tapi dia itu baru opsi ya. Itu baru opsi, baru pilihan. Nah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam akuntansi pemilik objek sewa, yaitu bank atau si penyewa sebagai lesor ya. Nah, mungkin kalau di sini teman-teman yang bisnis syariah ini ya bukan bank ya, tapi lembaga leasing ya, lembaga leasing sebagai lesor, pengakuan dan pengukuran, ada biaya perolehan, penyusutan, pendapatan, biaya perbaikan, dan perpindahan kepemilikan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kenapa jadi hang begini antar ya? Ini kayaknya something wrong. Kok gelap ya? Aduh, ini kadang-kadang harus di restart. Saya kok jadi hilang ya?
Kok gelap begini sih? Oke, mungkin lanjut ya. Ada namanya biaya. Nah, ini aktiva ijaroh ya. Ketika si lembaganya itu beli ya. Ketika si lembaganya itu beli, aduh kok saya nggak nyaman banget ya. Ini gelap-gelap begini. Jadi kayak apa ya? Kira apa-apalah. Nah, ini ketika si lembaganya itu membeli ya. Ya seperti beli biasa, ada barang nambah, berarti dia ada kas keluar ya. Nah, kenapa kas di sini? Kenapa nggak utang? Karena di sini adalah sewa ya, transaksi sewa. Nggak boleh menyewakan barang yang belum dimiliki ya. Makanya harus kas di sini yang berkurang, nggak boleh utang ya. Mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya itu ada ya di mudharabah, musyarakah itu utang. Karena itu memang diperbolehkan untuk utang ya. Tapi kalau ini nggak boleh ya. Ya harus kas yang berkurang. Karena ini sewa loh, ini barang mau disewain gitu ya. Harus dibeli ya, kalau mau disewa harus dibeli, nggak boleh ditunda-tunda ya kepemilikannya. Nah, lalu metode penyusutan ada 3 ya. Metode garis lurus, straight line method ya, itu sebenarnya gampang. Kalau nilai residunya itu 0, maka dia tinggal 100% dibagi umur ini aja umur ekonomisnya. Ya misalkan umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, residunya misalkan 0 ya. Ini dengan catatan residu 0. Maka dia tinggal dia tinggal bagi aja misalkan 100% bagi 5, berarti 20% untuk per tahunnya. Ada teman-teman, mohon maaf mute ya. Aduh ya Allah. Pantesan aja kok. Ya ini gara-gara gelap tadi ini ya. Ternyata saya mute ya. Udah ngomong panjang-panjang. Ya apa-apa sih, ini sebenarnya saya rekam ya. Saya rekam. Mudah-mudahan rekamannya nggak kena mute ya. Oke. Nggak ada. Bentar ya. Oke teman-teman, mohon maaf tadi kena mute ya. Lama banget kan kita saya udah ngomong banyak banget tadi tuh. Ya Allah. Nggak kedengeran ya? Iya, Oke, Pak. saya ulang. Iya. Iya, tadi kena mute ya. Tadi dari mana ya mute-nya tuh ya? Sana tadi tuh hang ya. Jadi saya nggak bisa ngelihat ini ya dari sini. Oke. Tadi saya udah jelasin ya, ada ijaroh mutahiyah bitamlik ya. Nah, tadi ya. Jadi ijaroh itu sewa biasa. Kalau ijaroh mutahiyah bitamlik itu sewa yang di akhir masa periodenya itu diberikan pilihan untuk pilihan ya, bukannya akad ya, beda. Jadi bedanya itu apa? Tadi kalau yang leasing, capital leasing itu dia 2 akad ya. Tapi kalau ijarah mutahiyah bitamlik 1 akad, 1 lagi wa'ad ya, wa'ad ya. Yaitu opsi ya, opsi. Nah, ini ada beberapa hal yang kita perhatikan tadi ya. Nilai wajar itu nilai yang memang ada ya, nilai yang terjadi pada saat itu gitu ya. Yang nilai pasar lah biasanya tuh ya, nilai pasar. Ini kayaknya bentrok nih sinyalnya dengan yang baru-baru masuk nih, biasa begitu. Jadi langsung hang ya. Lalu objek ijarah itu barang yang disewakan ya. Barang atau jasa yang disewakan. Lalu umur manfaat yaitu berapa yang masa yang disewakan ya. Berapa waktunya ya yang disewakan. Wa'ad itu opsi ya, dia sebenarnya akad tapi belum sampai perjanjian ya. Dia jadi baru pilihan aja iya atau tidak gitu. Kalau akad kan iya ya kan. Udah pasti iya gitu. Kalau akad ya, misalkan teman-teman nih nikah gitu kan.
Nah, itu udah iya kan, udah pasti iya gitu ya. Udah pasti istilah itu ya udah pasti mau nikah gitu kan, udah akad janji ya. Nah, ini akuntansi pemilik objek sewa, bank sebagai lesor, pengakuan dan pengukuran, biaya perolehan, yang penyusutan, pendapatan, biaya perbaikan, kepemilikan ya. Nah, ini biasa perolehan ya. Aktiva ijaroh dengan kas ya, lawannya. Kenapa harus dengan kas? Di satu sisi kan dia beli barang ya kan, pasti barangnya ada. Itu barangnya barang ijaroh ya. Barang aset bertambah ada di debit ya. Nah, sedangkan ada aset lain yang dikeluarkan yaitu berupa uang kas senilai 150 juta nih contohnya ya. Nah, kenapa harus kas? Kenapa nggak utang gitu kan? Nah, kenapa nggak utang? Karena kalau utang ya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini adalah menyewakan barang. Jadi kita tidak boleh menyewakan barang yang bukan milik kita, gitu ya. Makanya dia harus kas yang keluar. Artinya apa? Ini sudah milik si ininya ya, apa istilahnya itu si lembaga leasingnya gitu loh. Jadi nggak boleh tuh barangnya itu barang yang masih milik orang lain disewakan kepada orang lain, itu tidak boleh. Kalau utang kan berarti belum ada perpindahan kepemilikan kan. Oke ya. Lalu penyusutan ya. Nah, ini penyusutan ada 3, metode garis lurus, saldo menurun, ada metode jumlah unit atau angka tahunan ya, angka tahunan. Nah, metode garis lurus, straight line method ya. Itu gampang sebenarnya, ini paling gampang ya. Yaitu metode kalau lebih enaknya lagi ketika umur nilai residunya ya, sisa umur residunya itu 0, yaitu tinggal dibagi aja dengan umur ekonomisnya. 100% dibagi dengan umur ekonomis ya, misalkan 100% umur ekonomis 5 tahun ya, tinggal dibagi 5 aja, jadi tinggal 20% gitu ya. Nah, kalau saldo menurun itu double ya, double declining ya, atau misalnya itu 2 kali dari garis lurus. Kalau jumlah unit tahunan itu ada ya rumusnya nanti ya. Biasanya sih garis lurus sih paling banyak. Nah, ini untuk ayat jurnal untuk penyusutan ya, biaya penyusutan. Nah, ini kebetulan dengan saldo straight line method atau garis lurus ya, dengan nilai residu 10% ya. Nah, maka didapatkan ini ya, 150 dikurang 10. Lalu ini kan nilainya 10% ya kan, 10% dari 15 juta berapa tuh? 1,5 juta ya. Nah, lalu dibagi 5 dapatlah 27 juta ya. Dapatlah ini biaya depresiasinya ya, penyusutan ijaroh. Nah, ini pada saat akhir periode ya. Akhir periode biaya depresiasi aktiva ijaroh ya, pada akumulasi depresiasi aktiva ijaroh ya. Nah, ini sebenarnya pada akuntansi pada umumnya sama ini ya. Ini bukan hanya pada akuntansi syariah saja, tapi juga pada akuntansi pada umumnya memang seperti ini ya, yaitu biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi. Ya, hanya saja kalau syariah yang ijaroh ini aktiva ijaroh gitu ya. Nah, itu ya. Nah, pada ijaroh muntahi bitamlik sebenarnya sama aja ya. Tidak orang belakang. Oke, sama aja ya. Hanya saja ini nanti pada saat di akhir periode dia ada perpindahan kepemilikan ya, ijaroh muntahi bitamlik ya. Nah, pendapatan ini pada saat adanya pemasukan ya dari si pihak yang menyewakan, yaitu kas pada pendapatan ijaroh ya. Nah, pendapatan ada di kredit kenapa? Ya karena dia kan menambah laba. Laba kan nambah modal. Modal ada di pasifa ya. Pasifa bertambah kredit ya. Nah, pada saat pengakuan penerimaan pendapatan sewa. Nah, ini pada ini pada saat akhir tahun dulu ya, pada saat akhir tahun. Piutang pendapatan ijarah pada pendapatan ijarah. Kenapa di sini piutang? Karena belum dibayar ya, belum dibayar. Tapi harus dicatat, maka jadinya piutang ya. Nah, pada saat tanggal satunya, nah ini ya, maka harus dibuat lagi pendapatan ijarah pada piutang pendapatan ijarah ya.
Jadi dibuat jurnal baliknya. Ya. Ini pada saat penerimaan pendapatan. Lalu biaya perbaikan. Nah, biaya perbaikan itu ada yang ditanggung oleh si pemilik, ada yang ditanggung oleh si penyewa. Ya. Nah, kalau misalnya ijarah mutahin bitamlik, berarti itu dia ditanggung oleh si pemilik yang penyewa, tapi dengan berdasarkan porsi kepemilikan. Ya, kalau misalkan ada kerusakan dan menimbulkan biaya yang cukup yang besar, ya, itu bisa menjadi perjanjian ya sesuai dengan porsi kepemilikan kepada ijarah mutahin bitamlik. Nah, ijarah mutahin bitamlik kalau sekarang sih sebenarnya udah nggak ini ya, jarang dipakai ya ijarah mutahin bitamlik karena kebanyakan ya, bukan hanya kebanyakan sih, mendominasi lah ya, biasanya tuh kalau ijarah mutahin bitamlik tuh rata-rata pasti akhir periode tuh ada perpindahan kepemilikan. Nah, padahal kan seharusnya enggak kan, kenapa? Karena kan namanya opsi itu kan yang bisa aja enggak gitu kan. Nah, tapi kok selalu iya gitu loh. Nah, makanya ada yang bilang ini akal-akalan doang gitu. Oleh karena itu dia ganti ya. Kalau sekarang itu ijarah mutahin bitamlik itu diganti dengan murabahah ya, diganti dengan musyarakah mutanakisoh ya. Nah, itu sudah istilahnya apa ya? Sudah lumrah lah ya di lembaga-lembaga keuangan syariah itu biasanya udah dirubah ya. Yang namanya ijarah mutahin bitamlik itu udah jarang, bahkan tidak dipakai lagi ya. Nah, ini contoh pencatatan biaya perbaikan ya. Nah, ini biaya perbaikan pada kas ya. Sebenarnya umum aja ya teman-teman. Bagi yang belajar akuntansi umum ya, jasa, dagang. Nah, ini ketika ada biaya perbaikan yang begini ya, sama ya. Loh kok sama sih Pak sama yang konven? Nah, gini, teman-teman dalam menyikapi ilmu pengetahuan ya secara global ya, baik itu akuntansi, baik itu yang lainnya ya. Teman-teman itu harus punya prinsip ya, yaitu dua. La tusahihu jami'ah wala tukadzibuhu jami'ah ya. Janganlah kalian benarkan semuanya, janganlah kalian dustakan semuanya. Artinya, kalau memang itu baik, itu benar ya, maka itu harus kita ambil. Tapi kalau itu salah ya harus kita tolak ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini perpindahan kepemilikan ya dengan hibah. Nah, kalau dengan hibah maka dicatatnya biaya ijarah ya pada aktiva ijarah ya. Lalu penjualan ya, kalau penjualan yang tinggal catat jurnal penjualan ya. Misalkan kas pada penjualan gitu ya. Kas pada penjualan aset ijarah gitu kan. Penjualan, nah ini sama semua sih, sebenarnya penjualan juga ya semuanya ya. Nah, akuntansi penyewa ini sebenarnya juga sama kok ya teman-teman dengan akuntansi yang apa tadi ya, pembeli ya. Apa namanya, lesor ya, lesor sama ya. Nah, ini sebenarnya hanya penjelasan-penjelasan saja teman-teman ya. Beban sewa, utang sewa, biaya pemeliharaan proyek ya. Perpindahan kepemilikan ya, hibah ya sama lah ya. Kalau yang seperti ini saya sebenarnya lebih senang, lebih baik baca saja sendiri ya. Kecuali kalau yang tadi tuh ya, ayat-ayat jurnal itu kan harus apa ya, saya tuh ada penjelasan ya. Kalau yang seperti ini sih mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Nanti saya akan kasih materinya ya, saya share ya ke teman-teman apa namanya mengenai ijarah ini. Oke, jadi sebenarnya itu ya teman-temannya mengenai ijarah itu sebenarnya akuntansi sewa ya, sewa menyewa. Umum ya, sebenarnya umum secara umum ya sewa menyewa ya, tapi tidak boleh sewa beli gitu ya. Tidak boleh ada sewa beli. Jadi seperti itu. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan mengenai sewa menyewa ini? Izin bertanya, Pak. Boleh. Iya. Apa ya, pertanyaannya? Bapak, tadi kan di halaman 12 itu ada penyusutan ijarah. Nah, di situ ada yang 15 juta, itu dari mana, Pak? Oh, itu tadi hitungannya. Yang 150 juta dikurangin 20% dikali berapa tadi tuh? Dibagi 5 itu dapat 15 juta. Kan barang itu harganya 150 juta. Kan nilai residunya itu 20% ya. 20% dikali dikurangin 20% dikali 150 juta dibagi 4 dapat 15 juta.
Itu. Memang ada rumusnya. Itu yang apa? Straight line method ya. Metode garis lurus tapi dengan ada nilai residu ya. Gimana? Jadi rumusnya itu 150 juta dikurangi 20% dibagi 4. Enggak, 150 juta dikurangin, tapi dalam kurung 20% dikali 150 juta. Kan nilai residunya itu kan 20%. Nilai sisa barangnya gitu loh di akhir apa tuh namanya tuh jadi gini, kita misalkan beli laptop ya. Misalkan kita beli laptop. Nah, laptop ini kan dia ada namanya tuh kalau ilmunya itu namanya ilmu aktuaria, itu ilmu untuk mempelajari kira-kira tuh nanti ketika umur ekonomisnya habis, umur masa manfaat pemakaian barang itu habis, itu berapa sih? Apakah dienolkan ataukah tinggal berapa persennya gitu kan? Misalkan nih laptop ini, misalkan laptop ya, itu kan taruh kira-kira 5 tahun lah. Nah, pada saat udah 5 tahun, itu kira-kira nilai residu itu berapa? Nah, itu teman-teman nggak usah pusingin berapa ya. Itu biasanya udah dikasih tahu di soal, dan itu memang ada ilmunya lagi, itu namanya ilmu aktuaria. Nah, kalau kita ini akuntansi, jadi kita tinggal ngitung aja yang udah ada gitu ya teman-teman. Jangan pusingin, aduh apa itu nanti ada ilmunya lagi yang lain. Itu namanya ilmu aktuaria, itu ilmu menaksir barang, bisa rumah, mobil, motor ya. Nah, itu namanya ilmu aktuaria gitu. Nah, jadi ini ceritanya, ya ini barangnya harganya 150 juta, 150 dikurangin nilai residunya berapa tuh? Ya, 150 juta dikurangin 20% dari 150 juta berapa? Sekitar 30 juta ya. 150 dikurangin 30, tinggal 120. 120 ya. Di 30 150 dikurangin berapa tadi itu ya? Mana sih? Mana tadi ya? Coba. Nah, ini ya. Tadi kan teman-teman nanya yang bawahnya ya. Oh, 30 teman-teman ya. Nah, ini 30 juta bukan 15 ya. 150 juta. Ya, ini kan 20 dari 150 ini kan 30 ya. Tinggal 120 dibagi 4 ya 30 juta ya. Jadi gitu ya. Oh, jadi itu bukan 15 juta, Pak? Ya. Yang 15 ini 150 ya? Iya, 150. Salah lihat kayak tadi ya. Enggak, tadi 15 juta di slide ke-12, makanya saya tanya, bingung gitu, Pak. Slide ke-12, 15 juta. Mana nggak ada 15 juta nih? 27 adanya. Oh, ini. Iya, Oh, itu. ini 150 ini ya, 150 ini ya. 150 ini. Ya benar ya, 150 ya. Jadi 15 ya. Iya, Pak. Kayaknya ke hapus nih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Bapak. Oke, teman-teman, ada lagi mau tanya kan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada, ya sudah kita tutup saja ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil dan doa subhanakallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.